Perkenalkan, nama saya Jakasmil Girsang. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 23 tahun 2021 di instansi pemerintahan Kotamadya Pematang Siantar. Kali ini saya akan membuat video mind mapping nilai-nilai anti korupsi dan penerapannya di unit kerja dengan pengapu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Medan dan BPSDM Sumatera Utara. Apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pertama, kita bahas di sini tentang unsur-unsur korupsi, ciri-ciri korupsi, penyebab dari korupsi, dan jenis-jenis dari korupsi. Unsur-unsur korupsi yaitu berupa subjektif yang dapat dilakukan setiap orang, penyelenggara negara, PNS, dan korporasi. Sedangkan objektif itu berupa janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Adapun korupsi memiliki ciri-ciri dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Terdapat beberapa jenis dari korupsi, yaitu kerugian uang negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Adapun korupsi terjadi karena 4 penyebab, yaitu aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berbeda, serta sistem yang buruk. Korupsi adalah hal yang buruk yang harus kita hindari, maka kita harus punya semangat berkomitmen untuk anti korupsi. Anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Ini adalah mind mapping anti korupsi yang dimulai dari sistem integritas, tunas integritas, dan nilai-nilai dasar anti korupsi. Untuk menunjang anti korupsi dapat dilakukan melalui sistem integritas, yaitu reframing kultur, seeding of integrity, sistem integritas organisasi. Integritas tidak lepas dari tunas integritas. Tunas integritas memiliki 3 peran dalam mencegah anti korupsi. Pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain untuk berintegrasi tinggi. Terdapat 9 nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia adalah negeri kaya yang indah, negeri khatulistiwa yang membentang dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kekayaan alamnya hingga kekayaan suku budayanya. Namun hal ini belum dapat kita rasakan sepenuhnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kesusahan dan di bawah garis kemiskinan. Hal ini diperparah dengan kelakuan sebagian pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2020 lalu, kita dikejutkan oleh 2 berita korupsi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait kasus ekspor benih lobster dan Menteri Sosial Juliari Batubara atas dugaan korupsi pengadaan bansos penanganan COVID-19. Sebagai aparatur sipil negara,
Sudah sepantasnya kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, dimulai dari kegiatan kecil sederhana. Berikut adalah penerapan nilai-nilai anti korupsi yang saya lakukan di unit kerja saya. Mari kita saksikan. Kejujuran dan keberanian. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, jujur serta berani menolak suap dan gratifikasi yang dijumpai ketika menjalankan tugas. Kemandirian. Mampu bekerja sendiri tanpa membebani orang lain. Disiplin dan sederhana. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu merupakan kedisiplinan dalam bekerja. Meskipun terkesan sepele, datang terlambat merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Selalu memakai helm saat berkendara dan berpakaian rapi dan sederhana, dan memakai atribut secara lengkap. Tanggung jawab. Mampu mempertanggungjawabkan segala tugas dan menyerahkan laporan kepada atasan. Kepedulian. Dengan mematuhi protokol kesehatan, wajib mencuci tangan dengan 6 langkah benar cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, dan memakai masker dimanapun kita berada. Serta membuang sampah pada tempatnya adalah sebagai wujud kepedulian kita kepada lingkungan. Kerja keras dan adil. Kerja keras merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah, tanpa menyerah, dan tidak akan berhenti sampai target tercapai. Harus bersikap adil kepada pasien dalam memberikan pelayanan dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Katakan tidak pada korupsi. Terima kasih.